Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 11 Mei 2025 berjudul Kerapuhan Wanita. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 37. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari satukan hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan Yesus. Kesempatan Engkau berikan kembali kepada kami dapat beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian ia berkata kepada Gehasi hambanya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Gehasi pun memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku tinggal di antara kaumku." Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Ia memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan mendekap seorang anak laki-laki." Tetapi, jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Perempuan itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu, pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari, ia keluar menemui ayahnya di antara para penuai. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Kata ayahnya kepada seorang hamba, "Bawalah dia kepada ibunya." Lalu anak itu diangkatnya dan dibawa pulang kepada ibunya. Ia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu meninggal. Perempuan itu naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Kemudian ia menutup pintu di belakangnya dan pergi. Ia memanggil suaminya dan berkata, "Kirimlah kepadaku salah seorang hamba dan seekor keledai betina, supaya aku bisa pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, lalu pulang." Kata suaminya, "Mengapa engkau hendak pergi kepadanya pada hari ini? Padahal sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Tenang saja." Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehazi hambanya, "Lihat, itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik juga?" Jawab perempuan itu, "Semuanya baik-baik saja."
Sesampainya ia ke gunung itu, ia memegang erat-erat kaki abdi Allah itu. Gehazi mendekat hendak menyisihkan dia. Tetapi abdi Allah itu berkata, "Biarkanlah dia, karena hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan memperdayai aku?" Kata Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawa tongkatku di tanganmu dan pergilah. Jika engkau bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya. Dan jika seseorang memberi salam kepadamu, jangan membalasnya. Taruhlah tongkatku di atas anak itu." Tetapi ibu anak itu berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu ia kembali menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya, anak itu tidak bangun. Ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu ke sana kemari. Lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, menjatuhkan diri di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca ayat firman Tuhan hari ini, mari kita renungkan, siapakah perempuan Sunem ini dan apa yang ia lakukan untuk abdi Allah di ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lalu apa yang dialami perempuan Sunem ini? Ayat 17 sampai ayat 28. Bagaimana respon perempuan Sunem ini menghadapi badai dalam dirinya? Ayat 29 sampai 37. Sobat WB, perempuan di kota Sunem ini adalah seorang wanita kaya. Ia dikenal karena keramah tamahannya kepada Nabi Elisa. Ia menawarkan makan dan menyiapkan kamar khusus untuk Elisa di rumahnya. Setiap kali Nabi itu melewati kotanya, karena kemurahan hatinya, ia beroleh berkat yang tergenapi di hidupnya, yaitu dikaruniai seorang putra. Namun kemudian, perempuan Sunem ini mengalami badai kehidupan dan juga badai dari dalam dirinya, yaitu sebuah ujian yang berat bagi seorang ibu. Kehilangan putra tunggalnya secara mendadak. Meskipun ia berkata, di 2 Raja-Raja 4 ayat 23c dari Alkitab Terjemahan Baru, "Jangan khawatir." Tetapi isi hatinya mengatakan, sebaliknya ketika ia pergi menjumpai Elisa di Gunung Karmel. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 27b dikatakan, "Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Sobat WB, perempuan Sunem seperti pada umumnya para wanita, memiliki karakter dan kepekaan dalam melayani kebutuhan banyak orang. Seorang ibu melakukan pekerjaan yang kompleks, sibuk melayani banyak orang, tetapi seringkali tidak sadar bahwa dirinya pun perlu ditolong. Sobat WB, Tuhan mengetahui isi hati setiap manusia
termasuk para wanita. Dan seringkali kita menjumpai wanita begitu terlihat tegar, namun sebenarnya rapuh di dalam dirinya. Banyak wanita menutupi perasaannya, kesedihan, luka, badai dalam dirinya dengan kesibukan dan berbagai cara. Seperti perempuan Sunem ini mengalami kekecewaan terhadap Nabi Elisa dan bahkan Tuhan karena seakan telah memberi harapan kosong. Sebagai seorang wanita atau seorang ibu, Sobat WB perlu belajar berespons dengan benar seperti perempuan Sunem ini, lewat mengakui badai dalam diri kita kepada Tuhan dan tidak berlama-lama larut dalam kepedihan dan kekecewaan. Adakah persoalan dan badai dalam diri Sobat WB yang sulit Sobat WB akui? Akuilah badai yang ada dalam diri Sobat WB. Kelelahanmu atau kepedihanmu kepada Tuhan, komunitasmu atau ibu rohani, berpeganglah pada iman yang teguh, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup memuaskan kehidupan Sobat WB dan bertumbuh dalam karakter menjadi penolong. Bagi Sobat WB, para ibu, demikianlah dikatakan dalam Nas. Dari Mazmur 94 ayat 18 sampai ayat 19, Alkitab terjemahan baru, dikatakan, ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Selamat Hari Ibu Internasional Sobat WB, teruslah berjalan dalam panggilanmu menjadi seorang penolong. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang Sobat WB terima dan juga komitmen kita, mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami tahu Tuhan, sebagai seorang wanita, kami lebih banyak rapuh, kami lebih banyak dan lebih sering menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk mengakui semua kelemahan-kelemahan kami di hadapan-Mu. Bahwa kami adalah wanita-wanita yang memerlukan pertolongan-Mu senantiasa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus, punya Bapa yang terbaik yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 94 ayat 18 sampai ayat 19 Alkitab terjemahan baru. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku.